Tuhan bukakan jalan satu-satu untuk apa ya, Anet bisa menggapai salah satu cita-cita Anet meskipun ada banyak banget tantangannya. Gimana sih, ada nggak tipsnya atau perjalanannya supaya apinya tuh tetap nyala terus gitu? Anet selalu berdoa tiap apapun itu, mau Anet senang, mau Anet lagi benar-benar lagi dalam pergumulan. Allah kita itu mengambil rupa seorang hamba. Nah, masa kita hari ini mau ngambil rupa seorang Tuhan? Kan nggak pas. Belajar ambil tanggung jawab, kita nggak boleh takut. Kita bukan menjadi yang terbaik dari yang terburuk, terbaik dari yang biasa, namun menjadi teladan dari orang-orang percaya. Berarti jadi terbaik di tengah-tengah orang yang baik, ini luar biasa. Shalom, kembali kita dalam acara Best Talk, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Anet. Halo. Ya. Pada siang hari ini kita mau tanya-tanya dulu nih sama Anet. Kira-kira ada kesaksian gimana sih kok Anet itu bisa terpanggil gitu loh, jadi menjadi seorang pelayan Tuhan walaupun usianya masih muda ya, masih umur berapa? 16 luar biasa. Di usianya sangat muda punya keinginan mau melayani Tuhan. Wah, apa sih boleh dimulai dengan kesaksiannya dulu mungkin? Mungkin Anet bakal ceritain perjalanan mungkin dari kecil. Dari kecil emang Anet suka banget nyanyi, suka sekali nyanyi. Pokoknya dari kecil banget itu udah suka nyanyi. Akhirnya ikut lomba-lomba dan segala macam gitu kan dulu. Ikut lomba sana sini, waktu itu masih tinggal di Balikpapan. Ikut lomba sana sini dan akhirnya karena emang sesuka itu sama nyanyi, jadi akhirnya oke, sekarang mulai fokus nyanyi, mulai latihan, dan Anet juga suka pelayanan, emang sering di gereja, sering sekali di gereja pelayanan. Akhirnya Anet coba ikut ajang pencarian bakat yang di TV. Jadi ceritanya itu Anet udah banyak banget kali gagal. Pertama itu Anet sempat ikut Indonesian Idol Junior yang pertama, itu umur 8-9 tahun, 2014, dan gagal di situ. Tapi itu nggak menutup semangat Anet untuk maju lagi gitu kan. Jadi di situ Anet ya selesai ikut lomba, ikut ajang itu, akhirnya oke, Anet pelayanan terus. Dan akhirnya Anet ikut lagi, nggak lolos lagi. Anet ikut lagi. Yang ketiga itu The Voice Kids Indonesia season 2 itu cuma sampai di 6 besar, final 6 besar. Dan waktu itu Anet udah kayak apa ya, oke lah Anet nyanyi tapi nggak sampai kayak ya udahlah, kayak Anet biarkan aja gitu, Anet biarin aja. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba Anet sempat berdoa, Tuhan ini gimana gitu, Tuhan, Anet apakah Anet mau lanjutin aja atau Anet udahlah biarin aja kayak gini aja jalannya gitu. Dan akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian itu tiba-tiba ada ajang Indonesian Idol Junior 2018. Dan tiba-tiba Anet sebenarnya nggak mau ikut karena waktu itu Anet lagi di Manado. Anet udah tinggal di Manado. Itu posisinya nggak ada audisi di kota Anet, nggak ada audisinya di kota Anet. Akhirnya oh ya udahlah, nggak ada harapan lah gitu. Anet nggak akan ikut itu. Dan tiba-tiba kok ada audisi online gitu waktu itu 2018, ada audisi online. Akhirnya ya udah Anet coba buat ikut, iseng-iseng doang, padahal itu iseng doang, terjun doang, nyemplung doang. Tiba-tiba puji Tuhan banget, Tuhan kasih jalan, bisa menang di 2018 itu Indonesian Idol Junior. Dan sampai sekarang puji Tuhan bukakan jalan satu-satu untuk apa ya, Anet bisa
menggapai salah satu cita-cita Anet meskipun ada banyak banget tantangannya. Iya, luar biasa. Mungkin dari Pastor Singgi dulu ada tanggapan? Kalau saya melihat ini ceritanya luar biasa ya Pak Joko Andre. Kenapa waktu kita gagal, seringkali orang tuh kecewa. Ketika kita udah pelayanan, doa kita nggak terjawab, terus kita gagal, kita mundur. Namun saya bisa lihat di usia yang belia, pernah gagal, namun pelayanan itu dengan Tuhan nggak pernah ditinggalkan. Berarti hari ini sama kayak firman Tuhan, janganlah engkau meninggalkan perkumpulan-perkumpulan yang kudus. Berarti termasuk pelayanannya juga, gitu. Mungkin Anet Tuhan bisa tuntun, Tuhan bisa pimpin sampai hari ini karena hati Anet itu tetap setia kepada Tuhan. Jadi sesuatu mungkin yang kemarin diizinkan mungkin belum berhasil. Namun ada sesuatu yang Tuhan siapkan nanti karena hatinya setia pada Tuhan. Puji Tuhan, berarti hati setia itu menimbulkan satu kerinduan Tuhan ya buat bawa Anet lebih lagi. Kalau dari Pastor Andri, Kalau saya, apapun karir kita, apapun kita punya pekerjaan, apapun sesungguhnya kita ini bekerja, jangan pernah lupa melayani Tuhan. amin. Itu prinsip hidup, karena melayani itu adalah gaya hidup orang percaya. Ya. Kalau kita percaya Kristus, kita ini wajib melayani Tuhan. Jadi bukan bicara hanya di mimbar sebenarnya. Kebetulan Anet ini pelayan mimbar, saudara, karena juga sebagai worshiper, gitu kan. Tapi melayani bukan hanya di mimbar, Pastor Joe. Dimanapun kita hidup, itu kita melayani Tuhan. Amen. Warga kita. Nggak lihat orang, bukan di gereja, bukan di mimbar, tapi itu pelayan Tuhan. Nah, dasar kita melayani Tuhan cuma satu, karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Amin. Iya kan? Karena dikatakan apa di Markus 10:45, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani kita. Nah, masa kita hari ini hidup ingin dilayani? Tentunya Tuhan pun melayani kita, apalagi kita harus lebih melayani apapun kondisi kita, apapun kesibukan kita, apapun masalah kita. Satu, tetap melayani Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan. Bicara tentang pelayanan nih, yang saya mau tanyakan kepada Anet, kan sudah bertahun-tahun kan pelayanan, Iya. apalagi sudah anggapnya sukses, sudah menang, gitu kan? Ada hal yang harus dijaga. Apa itu apinya kan? Bagaimana kita mesti terus rohnya itu loh berapi-api, melayani Tuhan, apalagi di mimbar sebagai worshiper kan. Kalau apinya nggak ada, rohnya itu nggak nyala kan nggak banget gitu loh. Gimana sih, ada nggak tipsnya atau perjalanannya supaya apinya itu tetap nyala terus gitu loh? Sebenarnya kalau untuk Anet sebagai remaja, sebagai penyanyi, masih umur Anet kayak gini, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tetap lakukan apa yang kalian suka, tetap lakukan apa yang aku suka, asalkan itu positif ya. Tetap melayani Tuhan pastinya, maksudnya kita harus tetap mengasihi sesama, itu pasti banget. Dan pastinya aku berdoa, Anet selalu berdoa tiap apapun itu, mau Anet senang, mau Anet lagi benar-benar lagi dalam pergumulan, Anet selalu berdoa. Anet suka cerita sama Tuhan, Anet suka curhat sama Tuhan apa yang lagi Anet pikirkan, apa yang Anet lagi rasakan sekarang gitu. Dan itu menurut Anet penting juga untuk pendekatan kita dengan Tuhan juga, maksudnya kita juga ngobrol sama Tuhan gitu. Mungkin Anet itu sih. Kalau untuk dalam nyanyi ya bikin karya terus pastinya gitu. Tapi yang paling penting ya terus menjaga komunikasi dengan Tuhan. Berarti menjaga hubungan ya Iya. sama Tuhan. Jangan sampai menjauh, Iya. tapi benar-benar setiap kali ada pelayan harus benar-benar cari Tuhan. Mungkin dari Tahu lagu ini, mari kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama. You call me up upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery. My oceans deep, my faith will stand.
abounds deep as waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, Jesus, you're the greatest, you're the greatest of all. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Jesus, oh Jesus. Mari sama-sama kita memuliakan nama-Nya. Semuanya. Spirit, lead me where my trust is without borders. Take me deeper than my faith could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Mungkin dari Pak Andre dulu. Ya tentunya saya kesaksian juga
ya, Anet sama teman-teman. Satu dasar kenapa saya melayani Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita lebih dulu dilayani Tuhan. Tapi cuma satu lagi Pak, ini penting sekali. Jadi ini bekal saya untuk saya bisa melayani saya sampai akhir hidup saya. Satu, kita ini sudah ditebus. Kita sudah menjadi hamba Tuhan, doulos. Lah, kalau sudah menjadi hamba Tuhan, kita harus sadar kita tidak punya hak lagi. Iya kan? Ingat nggak di Filipi 2:7, Yesus datang ke dunia meninggalkan kesetaraannya dengan Tuhan, mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, kita masa hamba Tuhan ingin mengambil rupa seorang Tuhan, kan nggak pas kan gitu kan? Dia saja Tuhan kita, role model kita, Allah kita itu mengambil rupa seorang hamba. Nah, masa kita hari ini mau mengambil rupa seorang Tuhan kan nggak pas. Jadi kita harus sadar kita nih hamba, tetap harus dekat sama Tuhan, tetap harus tahu diri sama yang menebus hidup kita. Seperti Anet kan, setiap event berdoa, setiap ada kejadian berdoa, apapun tetap dekat sama Tuhan. Itu luar biasa. Dan itu akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Puji Tuhan. Silahkan mungkin Pastor Sigi ada. Ya, ini luar biasa karena kita bisa melihat api itu ternyata di-maintain dari kegiatan dia yang positif, hubungan dia sama Tuhan. Terlebih sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba. Makanya firman Tuhan juga ngomong kan, dan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi waktu roh kita menyala, itu juga bisa di-maintain karena kita layani Tuhan. Namun di balik kita melayani Tuhan, kita pun harus sadar, jadi hamba itu bukan hamba yang malas, harus jadi hamba yang rajin. Kalau hamba yang rajin bukan cuma hamba yang menuntut, namun hamba yang rajin adalah hamba yang mengerjakan apa yang Tuhan titipkan. Jadi kewajiban kita melayani, mengasihi Tuhan, membangun hubungan, membaca firman, terlebih melakukan firman. Dan saya yakin dan percaya itu akan membuat roh kita menyala-nyala. Luar biasa. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bang Ani, kira-kira pada waktu pelayanan ada nggak sih yang paling berkesan gitu loh? Ada cerita nggak mungkin waktu di mana atau pas kapan itu betul-betul wah ini aku banget nih, Tuhan ngomong banget nih, Tuhan menjamah banget nih, ada nggak sih seperti itu? Sebenarnya mungkin semua pelayanan yang biasa ibadah gitu, anak memberikan puji-pujian, semuanya sangat berkesan menurut Anet. Sangat berkesan dengan kesan yang berbeda-beda sebenarnya, kesan yang berbeda-beda, dan pastinya nggak tahu kenapa tiap nyanyi terus worship gitu di atas dan memberikan puji-pujian, nggak tahu kenapa kayak rasanya kayak ringan aja gitu. Rasanya ringan, rasanya kayak fresh aja gitu, fresh, dan itu sih yang Anet rasakan tiap perform ya, melayani. Ada damai sejahtera berarti ya, jadi kelihatannya wah lega sekali gitu ya. Sukacita juga ya. ya. Sukacita. Yes. Mungkin Pastor Sigi dulu mungkin. Wah, ini luar biasa pertanyaannya tadi kan, apa yang berkesan, ternyata setiap perjumpaan, setiap acara itu berkesan. Iya. Berarti saya bisa melihat bahwa ini adalah satu teladan ya, mungkin kita harus belajar bahwa di waktu apapun perbuatlah semua yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan juga ngomong, baik atau tidak baik harus bisa mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita. Ini saksi sedikit. Saya tuh selalu berdoa ketika saya diizinkan Tuhan membawa firman. Saya cuma berdoa sama Tuhan, izinkan saya waktu saya diberikan kesempatan kali ini supaya saya ini bisa membangun iman orang lain. Karena kita nggak tahu, mungkin hari ini kita bisa sampaikan, mungkin besok sudah nggak bisa gitu. Jadi setiap kesempatan yang kita dikaruniai sama Tuhan, itulah kesempatan yang harus kita responi dengan amin. Puji Tuhan. Bapak Andre, Pastor Andre. Saya selalu bilang ke teman-teman ini, sama semua teman-teman saya, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau Tuhan kasih kesempatan, lebih baik diambil. Amen. Saya sering sharing ke semua teman daripada diganti. Diganti dan diambil. Iya kan? Lebih baik kalau ada kesempatan, kita kerja, kita ambil daripada diganti. Kan begitu. Apa kata firman Tuhan? Ketika kita melihat tuan tanah dengan penggarap anggur, ketika itu penggarap anggur bahkan membunuh hamba-hamba Tuhan, bahkan membunuh anaknya sendiri yang punya lahan tanah,
kalau hamba pemilik lahan itu datang, tentunya kita akan diganti. Sama kita juga hari ini. Kalau kita nggak mau ambil kesempatan, ya jangan-jangan kita diganti juga sama Tuhan ya. Nah saya kira Anda juga hari ini mengambil kesempatan kan, melayani dimanapun Anda berada, sekuler bahkan rohani mengambil kesempatan itu. Nah kalau kita bisa jaga kesempatan itu, kita mau ambil terus, Tuhan akan pakai hidup kita senantiasa. Puji Tuhan. Berarti ngambil kesempatan yang luar Wah biasa. itu penting sekali. Momentum. Iya. Terus terakhir ini, pertanyaan terakhir. Gimana sih waktu kita ini kan masih muda, apalagi anak usianya betul-betul sangat muda. Kita muda, ini sangat muda. Itu aku yakin sama pada waktu aku seumuran Anda juga. Itu apa ya, pergumulannya tuh hebat sekali. Permasalahannya juga hebat sekali. Gimana sih? Atau bisa di-sharingkan nggak? Ada masalah apa, pergumulan apa, tantangan apa supaya Anda itu bisa loh sampai kayak gini? Apa ya, pasti pergumulan ada, apalagi di umur-umur remaja yang kita tiba-tiba dikasih pergumulan-pergumulan yang kita belum pernah alamin sebelumnya gitu kan. Jadi mungkin awal-awalnya bingung harus berbuat apa, apalagi juga apa ya, Anet sekarang kan puji Tuhan bisa dikenal banyak orang, tapi banyak juga yang mungkin ada hate comment dan segala macam gitu dari luar. Dan pernah Anet pernah down karena komen, pernah satu kali down dan pernah banget tiba-tiba hilang harapan aja gitu, pernah hopeless, pernah. Tapi ya itu karena Anet sering ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan kayak kasih Anet apa ya, kasih mujizat yang nggak pernah Anet sangka. Anet jadi kayak aduh, punya semangat lagi nih, punya semangat lagi. Sebelumnya udah bener-bener hopeless, Tuhan ini Anet kayaknya nggak pantas deh ada di sini, nggak pantas berada di lingkungan seperti ini, nggak pantas, mungkin bisa dibilang nggak pantas untuk hidup. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba kasih gitu, kasih mujizat, tiba-tiba enggak, jangan dulu gitu, bertahan dulu karena masih banyak sekali hal-hal baik yang akan aku siapkan buat kamu. Jadi iya sih, itu salah satu. Iya, di situ. Kalau saya ya, coba kita nih bertiga ini renungan juga. Kita seumuran kayak apa ya? Iya enggak? Jangan-jangan kita belum pelayanan, Pastor Jo. Iya, betul. Jangan-jangan kita masih suka main Tamiya atau main apa ya? Suka berantem. Nah, jadi kita nih mesti banyak belajar. Termasuk pemirsa, mesti banyak belajar. Seusia Anet, Tuhan sudah pakai. Kita nih kalau seusia Anet, mungkin saya perlu flashback ya mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Seusia Anet, kita apa? Gitu kan? Kita bukan siapa-siapa. Ya betul. Makanya saya melihat Anet hari luar biasa, Tuhan pakai. Seusia Anet sudah terkenal, orang banyak kenal, saudara, sudah menjadi artis, boleh saya bilang begitu. Kalau dia sampai hari ini masih melayani Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, dengan kesibukan banyak orang tidak melayani Tuhan, Pak. Betul. Iya kan, dengan pekerjaannya, dengan karirnya, lupa Tuhan. Tapi hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Anet hari ini dengan usia yang begitu sangat luar biasa, tetap melayani Tuhan. Dan saya harap terus ya, Tuhan. Amin. Tahan terus. Gimana kalau Pastor Singgi? Ya puji Tuhan, saya ini keingat Pastor Jo ini baru pesan ini sharing firman di 2 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bayangkan, Paulus katakan pada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Berarti menjadi teladan bukan bagi orang-orang yang nggak percaya, namun orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mungkin, saudara. Berarti hari ini di usia muda, kita ini harus belajar ambil tanggung jawab. Kita nggak boleh takut. Kita bukan menjadi yang terbaik dari yang terburuk, terbaik dari yang biasa, namun menjadi teladan dari orang-orang yang percaya. Berarti jadi terbaik di tengah-tengah orang yang baik, ini luar biasa. Terus dikatakan, dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Saya yakin dan percaya kalau semua generasi muda bisa menyaksikan acara ini, bisa mendengar kesaksian dari Anet, dan kita semua berdoa supaya Anet terus bisa melayani Tuhan, terus bisa lebih sungguh-sungguh, terus bisa menjadi berkat dan menjadi bintang Tuhan. Dan saya yakin banyak anak muda di luar sana akan dipakai Tuhan di usia engkau di waktu muda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Jadi sekian acara Best Talk pada episode kali ini, supaya kita semua belajar bagaimana dalam usia muda pun kita masih bisa melayani, ya kan? Dan dalam kesempatan manapun kita harus bisa melayani. Kondisi kita lagi baik, harus bisa melayani. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, God bless.